Di tanah yang ditakuti selama berabad-abad, seorang lelaki tua dengan kaki pincang berani melawan mitos. Tanah Grojogan, sarang jin dan suara gamelan gaib, menyimpan rahasia yang hanya Mbah Loso berani ungkap. Akankah keberaniannya mengubah legenda menyeramkan menjadi harapan? Kisah ini adalah tentang keberanian seorang manusia biasa yang menantang ketakutan kolektif. Mbah Loso, seorang pemahat batu dengan kaki cacat sejak lahir, mengubah tanah Grojogan, tanah terkutuk di lereng Boyolali, menjadi ladang harapan. Melalui perjuangannya, kita belajar bahwa keberanian dan kerja keras bisa menaklukkan mitos, menginspirasi generasi, dan mengubah cerita sebuah desa. Di lereng timur Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tersembunyi sebuah tanah yang dikenal dengan nama Tanah Grojogan. Nama ini bukanlah sembarang nama. Ia membawa serta aura misteri yang telah mengakar kuat di hati penduduk desa-desa sekitar. Tanah ini, dengan lanskapnya yang dramatis, terbagi menjadi dua bidang besar yang dipisahkan oleh aliran sungai yang mengalir cukup deras di tengahnya. Sungai itu, dengan airnya yang jernih namun bergejolak, seolah menjadi pembatas alami yang tak hanya memisahkan tanah secara fisik, tetapi juga menambah kesan angker yang melekat pada tempat ini. Air sungai yang mengalir deras, terkadang membentuk pusaran kecil di antara bebatuan, seakan-akan menyimpan rahasia yang tak pernah terucap. Penduduk setempat memandang tanah Grojogan dengan campuran rasa kagum dan takut. Sebuah tempat yang indah sekaligus menyeramkan, yang lebih sering dihindari daripada didekati. Selama berabad-abad, tanah Grojogan telah menjadi bagian dari cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada seorang pun di desa-desa sekitar yang berani menginjakan kaki untuk mengolah tanah ini, apalagi menetap di sana. Mitos yang berkembang di kalangan warga menyebut tanah Grojogan sebagai tanah Kajiman, sebuah istilah Jawa yang merujuk pada tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti setan dan jin. Kata Kajiman sendiri membawa konotasi yang mengerikan, seolah-olah tanah ini bukan hanya milik dunia manusia, tetapi juga dunia lain yang tak terlihat. Cerita-cerita tentang tanah Grojogan tidak pernah kekurangan elemen misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa seringkali bercerita tentang pengalaman-pengalaman aneh yang mereka dengar dari orang tua atau tetangga, yang semakin memperkuat reputasi tanah ini sebagai tempat yang harus dihindari. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang suara gamelan yang terdengar di malam-malam tertentu. Suara dentingan gong, kenong, dan saron yang lembut namun jelas menggema di antara pepohonan, seolah-olah ada sebuah pertunjukan gaib yang sedang berlangsung. Yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah fakta bahwa suara gamelan itu tidak pernah diketahui asalnya. Beberapa warga mengaku mendengarnya dari kejauhan. Namun ketika mereka mencoba mencari sumbernya, suara itu lenyap seketika, seakan-akan ditelan oleh kegelapan malam. Ada pula cerita tentang bayang-bayang wayang kulit yang tampak bergerak di balik pepohonan, meskipun tidak ada dalang atau layar yang terlihat. Pertunjukan wayang kulit gaib ini, menurut kepercayaan warga, adalah hiburan bagi para penghuni tanah Grojogan yang tak kasat mata. Bagi mereka yang mendengar atau melihatnya, pengalaman itu bukan sekadar cerita, tetapi peringatan untuk tidak mengusik ketenangan tempat itu. Selain suara gamelan dan bayang-bayang wayang, tanah Grojogan juga dikenal karena batu-batu besar yang berserakan di sekitar sungai. Batu-batu ini bukan sembarang batu. Menurut cerita rakyat, mereka adalah sarang para makhluk gaib. Beberapa warga tua di desa menceritakan bahwa batu-batu itu memiliki bentuk yang tidak wajar, seolah-olah diukir oleh tangan-tangan yang bukan manusia. Ada yang bilang bahwa pada malam bulan purnama, batu-batu itu tampak berpijar samar, seakan-akan menyimpan energi gaib di dalamnya. Cerita lain menyebutkan bahwa barang siapa yang berani memindahkan atau merusak batu-batu tersebut akan mengalami musibah, mulai dari kesialan ringan hingga malapetaka yang mengancam nyawa. Karena cerita-cerita ini, tak seorang pun berani mendekati batu-batu itu, apalagi mencoba mengolah tanah di sekitarnya. Mitos tentang tanah Grojogan tidak hanya berhenti pada cerita tentang makhluk gaib atau suara-suara aneh. Ada pula kisah-kisah tentang orang-orang yang nekat mendekati tanah itu dan mengalami nasib buruk. Salah satu cerita yang sering diceritakan adalah tentang seorang petani dari desa tetangga yang, beberapa dekade lalu, berani mencoba membuka lahan di tanah Grojogan. Petani itu, yang dikenal keras kepala, mengabaikan peringatan warga dan mulai menggarap tanah itu dengan cangkulnya. Namun, belum genap seminggu ia bekerja, petani itu jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Keluarganya, yang panik,
membawanya ke dukun setempat, yang menyatakan bahwa petani itu telah mengusik penghuni tanah Grojogan. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mencoba nasib mereka di tanah tersebut. Cerita ini menjadi pelajaran bagi warga desa, memperkuat keyakinan bahwa tanah Grojogan bukanlah tempat untuk manusia. Keangkeran tanah Grojogan juga diperkuat oleh suasana alamnya yang memang tidak biasa. Pepohonan pandan hutan di sekitar tanah ini tumbuh dengan rimbun, namun ada sesuatu tentang mereka yang terasa berbeda. Daun-daunnya tampak lebih gelap, dan cabang-cabangnya seolah-olah membentuk pola-pola aneh yang tidak alami. Angin yang bertiup di antara pepohonan seringkali terdengar seperti bisikan, meskipun tidak ada kata-kata yang jelas yang bisa dipahami. Sungai yang membelah tanah ini juga memiliki keunikan tersendiri. Airnya, meskipun jernih, kadang-kadang tampak memantulkan bayangan yang tidak seharusnya ada, seperti wajah-wajah samar atau sosok-sosok yang tidak dikenali. Warga yang pernah melewati tanah ini di malam hari seringkali melaporkan perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kisah-kisah ini, meskipun mungkin hanya mitos, telah membentuk cara pandang warga terhadap tanah Grojogan. Bagi mereka, tanah ini bukan sekadar sebidang lahan kosong, tetapi sebuah tempat yang hidup dengan cerita-cerita gaibnya sendiri. Anak-anak desa diajarkan sejak kecil untuk tidak bermain terlalu dekat dengan tanah Grojogan, sementara orang dewasa menghindarinya sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang mereka percaya sebagai kekuatan yang lebih besar. Bahkan para tetua desa, yang sering menjadi penutur cerita-cerita ini, selalu menekankan pentingnya menjaga jarak dari tanah itu. Biarkan tanah Grojogan dengan dunianya sendiri, kata mereka, karena manusia tidak selalu bisa memahami apa yang ada di sana. Namun, di balik semua cerita menyeramkan dan peringatan yang diberikan, tanah Grojogan tetap memiliki daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya, dengan sungai yang mengalir dan pepohonan pandan hutan yang rimbun, membuatnya tampak seperti permata tersembunyi di lereng Boyolali. Namun, keindahan itu selalu disertai dengan rasa kagum yang bercampur takut. Bagi warga, tanah Grojogan adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib tampak kabur, sebuah tempat yang menyimpan rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Seiring waktu, tanah Grojogan menjadi lebih dari sekadar legenda. Ia menjadi bagian dari identitas budaya desa-desa di sekitarnya. Cerita-cerita tentang tanah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti kehati-hatian, penghormatan terhadap alam, dan pengakuan terhadap kekuatan yang lebih besar dari diri manusia. Namun, di tengah semua cerita dan mitos itu, tidak ada yang bisa menduga bahwa seorang lelaki tua dengan kaki pincang akan datang dan mengubah cerita tanah Grojogan untuk selamanya. Kisah tentang Mbah Loso, yang akan diceritakan di bab-bab berikutnya, adalah bukti bahwa keberanian manusia kadang-kadang bisa menembus batas-batas ketakutan dan mitos, bahkan di tempat yang paling angker sekalipun. Di tengah bayang-bayang legenda menakutkan tanah Grojogan, hiduplah seorang lelaki tua bernama Mbah Loso, sosok yang pada pandangan pertama tidak tampak seperti pahlawan. Kakinya cacat sejak lahir, sebuah kondisi yang membuatnya berjalan dengan pincang. Namun ia tetap mampu melangkah meski tidak sempurna, seringkali menggunakan tongkat kayu sederhana untuk menyangga tubuhnya. Wajahnya yang keriput dipenuhi garis-garis usia, namun matanya menyimpan kilau keteguhan yang sulit diabaikan. Mbah Loso bukanlah orang yang suka banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu penuh makna, mencerminkan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang panjang dan penuh liku. Di desa kecil di lereng timur Kabupaten Boyolali, ia dikenal sebagai seorang pemahat batu, seorang pengrajin ulung yang mampu mengubah batu-batu keras menjadi benda-benda yang berguna. Keahlian Mbah Loso sebagai pemahat batu adalah warisan dari ayahnya, yang juga seorang pengrajin. Sejak kecil, Loso belajar bagaimana memegang palu dan pahat, merasakan tekstur batu, dan memahami bagaimana setiap pukulan harus dilakukan dengan presisi. Di tangannya, batu-batu yang tampak biasa berubah menjadi tungku untuk memasak, cobek untuk menggiling bumbu, lumpang untuk menumbuk padi, hingga nisan yang berdiri kokoh di pemakaman desa. Setiap karya yang dihasilkan Mbah Loso bukan sekadar benda, tetapi juga cerminan dari ketekunan dan kesabaran yang telah ia asah selama puluhan tahun. Di masa jayanya, hasil karyanya sangat diminati. Warga dari desa-desa tetangga sering datang untuk memesan tungku atau cobek, dan nama Mbah Loso menjadi sinonim dengan kualitas yang tak tertandingi. Namun, zaman berubah dengan cepat.
Perkembangan teknologi membawa peralatan modern yang lebih praktis dan murah. Tungku batu digantikan oleh kompor gas, cobek dan lumpang kalah bersaing dengan blender dan mesin penggiling listrik. Nisan-nisan batu yang dulu diukir dengan tangan kini mulai digantikan oleh bahan-bahan modern, seperti keramik atau bahkan plastik. Pasar untuk karya-karya Mbah Loso menyusut, dan pendapatannya merosot tajam. Rumah sederhana yang ia tempati bersama keluarganya, istri yang setia dan beberapa anak serta cucu, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beras di lumbung semakin menipis, dan tagihan kebutuhan pokok menumpuk. Di usianya yang sudah senja, Mbah Loso merasa beban berat di pundaknya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang bergantung padanya. Kehidupan Mbah Loso tidak pernah mudah, bahkan sejak ia masih muda. Kondisi kakinya yang cacat sejak lahir membuatnya harus beradaptasi dengan cara berjalan yang tidak biasa. Meski demikian, ia tidak pernah membiarkan keterbatasannya menghentikan semangatnya. Ia tetap bekerja, mengukir batu demi batu, meskipun setiap gerakan membutuhkan usaha ekstra dan seringkali disertai rasa sakit. Ketabahan ini membuatnya disegani oleh warga desa, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Bagi Mbah Loso, batu-batu yang ia pahat adalah lebih dari sekadar pekerjaan. Mereka adalah teman, sebuah kanvas tempat ia menuangkan cerita hidupnya. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin berat, Mbah Loso mulai memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan. Ia tahu bahwa keterampilannya sebagai pemahat batu tidak lagi cukup untuk menghidupi keluarga. Ladang-ladang di desa sudah dimiliki oleh warga lain, dan tanah-tanah yang masih tersedia seringkali tidak subur atau terlalu jauh untuk dijangkau dengan kakinya yang pincang. Namun, di sudut pikirannya, ada satu tempat yang terus muncul, Tanah Grojogan. Tanah yang ditakuti semua orang, yang dikatakan sebagai sarang jin dan setan, yang selama berabad-abad tidak pernah disentuh cangkul. Bagi warga desa, memikirkan untuk mengolah Tanah Grojogan adalah ide yang gila, hampir setara dengan mengundang malapetaka. Tetapi bagi Mbah Loso, tanah itu bukan hanya lahan terkutuk. Ia adalah peluang, sebuah kanvas kosong yang menunggu untuk diubah, sama seperti batu-batu yang pernah ia ukir. Keputusan untuk mengolah Tanah Grojogan tidak datang dengan mudah. Mbah Loso tahu betul cerita-cerita yang beredar di desa. Ia pernah mendengar tentang suara gamelan di malam hari, tentang bayang-bayang wayang kulit yang bergerak tanpa dalang, dan tentang batu-batu besar yang konon menjadi sarang makhluk gaib. Sebagai orang yang dibesarkan dalam budaya Jawa yang kaya akan tradisi dan kepercayaan, ia tidak sepenuhnya mengabaikan cerita-cerita itu. Namun, di sisi lain, ia juga seorang pragmatis. Baginya, kelaparan yang mengancam keluarganya adalah ketakutan yang jauh lebih nyata daripada mitos tentang jin atau setan. Setiap malam, ia duduk di beranda rumahnya, memandang ke arah lereng timur tempat Tanah Grojogan berada, dan berpikir keras. Apakah ia benar-benar akan mengambil risiko itu? Apakah ia, seorang lelaki tua dengan kaki cacat sejak lahir, memiliki kekuatan untuk menantang legenda yang telah membelenggu desanya selama berabad-abad? Malam-malam itu penuh dengan pergulatan batin. Mbah Loso seringkali berkonsultasi dengan istrinya, seorang wanita sederhana yang selalu mendukungnya dalam suka dan duka. Istrinya, yang dikenal sebagai Embok Sari, awalnya khawatir mendengar rencana suaminya. "Loso, tanah itu bukan tempat untuk kita," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. "Kita tidak tahu apa yang ada di sana." Namun, Mbah Loso hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Yang aku takuti bukan jin, tapi anak cucu kita yang kelaparan." Kata-kata itu mencerminkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia percaya bahwa keberanian bukanlah soal tidak takut, tetapi tentang melangkah maju meskipun ketakutan itu ada. Warga desa mulai mendengar desas-desus tentang rencana Mbah Loso. Bagi mereka, ini adalah tindakan yang tidak hanya berani, tetapi juga sembrono. "Mbah Loso sudah tua, apa dia tidak takut mati?" bisik mereka di warung-warung kopi. Tanah Kajiman itu bukan untuk manusia. Namun, Mbah Loso tidak terpengaruh oleh omongan warga. Ia mulai mengumpulkan benih-benih sederhana yang ia mampu beli. Kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan beberapa bibit pohon pisang. Dengan alat-alat sederhana yang ia miliki, cangkul tua, sabit, dan ember, ia bersiap untuk memulai petualangan yang akan mengubah hidupnya dan, tanpa ia sadari,
nasib tanah Grojogan. Pagi itu, ketika matahari baru saja terbit di lereng timur Boyolali, Mbah Loso melangkah keluar dari rumahnya. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme yang pelan namun pasti, seolah-olah mengumumkan kepada dunia bahwa ia siap menantang legenda. Dengan langkah pincang namun penuh tekad, ia menuju tanah Grojogan, tempat yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita menyeramkan. Di pundaknya, ia membawa harapan untuk keluarganya dan keyakinan bahwa, seperti batu-batu yang pernah ia ukir, tanah Grojogan juga bisa diubah menjadi sesuatu yang berarti. Kisah keberaniannya baru saja dimulai, dan babak berikutnya akan mengungkap bagaimana ia menghadapi tantangan di tanah yang ditakuti semua orang. Mbah Loso berdiri di tepi tanah Grojogan, menatap hamparan tanah yang selama berabad-abad ditakuti warga desa. Matahari pagi di lereng timur Boyolali baru saja menyapa, menyinari sungai yang membelah tanah itu dengan kilauan lembut. Namun, di balik keindahan alam itu, ada aura misteri yang masih terasa. Pepohonan rimbun yang seolah berbisik, batu-batu besar yang konon menjadi sarang makhluk gaib, dan suara air sungai yang seperti menyanyikan lagu kuno. Dengan tongkat kayu di tangan kanan dan cangkul tua di pundak kiri, Mbah Loso melangkah pincang, namun penuh tekad. Kakinya yang cacat sejak lahir tidak menghentikan langkahnya. Justru, setiap ketukan tongkatnya di tanah seolah menjadi pernyataan bahwa ia tidak akan mundur. Hari itu, ia memulai petualangan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga pandangan warga desa terhadap tanah Grojogan. Mbah Loso bukanlah orang yang asing dengan kerja keras. Sebagai pemahat batu, ia terbiasa menghadapi tantangan fisik, mengukir batu-batu keras dengan tangan yang penuh kesabaran. Namun, mengolah tanah Grojogan adalah tantangan yang berbeda. Tanah ini bukan hanya liar dan belum pernah disentuh cangkul, tetapi juga membawa beban mitos yang berat. Warga desa menyebutnya Tanah Kajiman, tempat yang dihuni jin dan setan, tempat di mana suara gamelan dan bayang-bayang wayang kulit gaib muncul di malam hari. Namun, Mbah Loso tidak datang dengan rasa takut. Baginya, ketakutan terbesar adalah melihat keluarganya kelaparan, dan itulah yang mendorongnya untuk mengambil risiko yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Langkah pertamanya adalah membersihkan sebagian kecil tanah di pinggir sungai. Dengan cangkul tua yang sudah aus, ia mulai mencangkul, menggemburkan tanah yang keras dan dipenuhi akar-akar liar. Setiap gerakan membutuhkan usaha ekstra karena keterbatasan kakinya, tetapi Mbah Loso bekerja dengan ritme yang mantap, seolah-olah ia sedang memahat batu seperti dulu. Ia memilih tanaman yang sederhana namun tahan banting, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan beberapa bibit pohon pisang. Benih-benih ini ia beli dengan sisa tabungannya, hasil dari penjualan terakhir tungku dan cobek yang kini jarang laku. Ia menanam dengan hati-hati, memastikan setiap benih diletakkan pada jarak yang tepat, seperti seorang seniman yang sedang menyusun karya besar. Setiap hari, Mbah Loso berjalan pincang dari rumahnya menuju tanah Grojogan. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak menuju tanah itu penuh dengan bebatuan dan akar pohon yang membuatnya harus ekstra hati-hati. Tongkat kayunya menjadi sahabat setia, membantu menjaga keseimbangan saat ia melangkah di tanah yang tidak rata. Warga desa yang melihatnya lewat seringkali berhenti dan memandang dengan campuran kagum dan khawatir. Mbah Loso gila, bisik mereka di antara satu sama lain. Berani-beraninya ia mengusik tanah Kajiman. Ada yang menggelengkan kepala, yakin bahwa Mbah Loso sedang mengundang malapetaka. Ada pula yang diam-diam mengagumi keberaniannya, meskipun mereka tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka. Namun, Mbah Loso tidak mempedulikan bisik-bisik itu. Baginya, omongan warga hanyalah angin lalu. Ia fokus pada pekerjaannya, pada tanah yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setiap pagi, ia tiba di tanah Grojogan dengan ember berisi air dari sungai untuk menyirami tanaman-tanamannya. Ia memperhatikan setiap tunas kecil yang mulai muncul, seperti seorang ayah yang memantau pertumbuhan anak-anaknya. Di siang hari, ketika matahari terik menyengat, ia beristirahat di bawah pohon beringin besar yang berdiri di pinggir tanah, menikmati angin sepau-sepau sambil memikirkan langkah selanjutnya. Di malam hari, ia kembali ke rumah dengan tubuh lelah namun hati penuh harapan. Tantangan tidak hanya datang dari tanah itu sendiri, tetapi juga dari cerita-cerita yang terus bergema di desa. Suatu malam, ketika Mbah Loso sedang menyirami tanaman di sore hari, beberapa warga mendekatinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mbah,
Tadi malam ada yang dengar suara gamelan dari arah sini, kata salah seorang dengan nada pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lebih baik Mbah berhenti, sebelum sesuatu terjadi. Mbah Loso hanya tersenyum kecil, wajahnya tetap tenang. Jika gamelan itu nyata, biar aku dengar sendiri, jawabnya. Tapi sampai sekarang, yang aku dengar cuma suara air sungai dan burung-burung. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh dengan keberanian yang membuat warga itu terdiam. Hari demi hari, kerja keras Mbah Loso mulai menunjukkan hasil. Tunas-tunas kacang tanah mulai bermunculan, daun-daun jagung kecil mulai menjulang, dan bibit pisang tampak kokoh di tanah. Tanah yang dulu liar dan ditumbuhi semak belukar kini mulai terlihat rapi, dengan barisan tanaman yang ditata dengan penuh perhatian. Mbah Loso tidak hanya menanam. Ia juga membangun saluran air sederhana dari sungai untuk memastikan tanamannya mendapat air yang cukup. Ia belajar dari pengalamannya sebagai pemahat batu. Setiap detail penting, setiap usaha harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Tanah Grojogan, yang selama ini dianggap sebagai tempat terkutuk, mulai menunjukkan sisi lain, sisi yang hidup, yang responsif terhadap sentuhan manusia. Warga desa, yang awalnya hanya memandang dari kejauhan, mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa di antara mereka, terutama anak-anak, mulai berani mendekati tanah Grojogan untuk melihat apa yang dilakukan Mbah Loso. "Mbah, ini tanahnya Jin, kok Mbah berani tanam di sini?" tanya seorang anak dengan polos. Mbah Loso tertawa kecil, mengelus kepala anak itu. "Jin atau bukan, tanah ini sama seperti tanah lain. Kalau kita rawat, dia akan memberi balasan," katanya. Kata-kata itu sederhana, tetapi mulai menanamkan benih keraguan di hati warga. Mungkin tanah Grojogan tidak seangker yang mereka kira. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada hari-hari ketika hujan turun terlalu deras, menggenangi tanaman-tanaman muda yang baru tumbuh. Ada pula malam-malam ketika angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat Mbah Loso sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Meski begitu, ia tidak pernah goyah. Ia terus bekerja, memperbaiki tanaman yang rusak, mengganti benih yang gagal tumbuh, dan memastikan bahwa ladangnya tetap hidup. Keberaniannya bukanlah keberanian yang gegabah. Itu adalah keberanian yang lahir dari kebutuhan, dari cinta kepada keluarganya, dan dari keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika ia mau berusaha. Saat bulan-bulan berlalu, tanah Grojogan mulai berubah wajah. Dari tanah liar yang ditakuti, ia perlahan menjadi ladang yang menjanjikan. Mbah Loso, dengan kakinya yang pincang dan tangannya yang penuh kapalan, telah membuktikan bahwa mitos bisa ditantang, bahwa ketakutan bisa diatasi dengan kerja keras dan tekad. Warga desa mulai berbisik, bukan lagi tentang jin atau gamelan, tetapi tentang lelaki tua yang dengan berani mengubah cerita tanah Grojogan. Kisah Mbah Loso di tanah Kajiman belum selesai, tetapi langkah pertamanya telah menorehkan harapan, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk desa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang legenda. Hari demi hari, kerja keras Mbah Loso di tanah Grojogan mulai menunjukkan hasil yang menakjubkan. Tanah yang selama berabad-abad dianggap terkutuk, yang dikenal sebagai tanah Kajiman, penuh dengan cerita jin dan setan, kini berubah wajah. Tunas-tunas kacang tanah yang ditanam Mbah Loso bermunculan dengan subur, membentuk barisan hijau yang rapi di tepi sungai. Jagung yang ia tanam mulai menjulang tinggi, daun-daunnya yang lebar bergoyang lembut ditiup angin, seolah menari dalam harmoni dengan alam. Pohon-pohon pisang yang masih muda mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dengan daun-daun besar yang mengilap di bawah sinar matahari. Ubi kayu dan ubi jalar, yang ditanam di bagian tanah yang lebih kering, juga tumbuh dengan kokoh, akar-akarnya menembus tanah yang dulu dianggap tidak bersahabat. Tanah Grojogan, yang pernah ditakuti sebagai sarang makhluk gaib, kini menjelma menjadi ladang yang hidup, sebuah kanvas hijau yang dibentuk oleh tangan-tangan penuh kapalan seorang lelaki tua dengan kaki pincang. Mbah Loso bekerja tanpa lelah, meskipun keterbatasan fisiknya seringkali membuat setiap langkah terasa berat. Kakinya yang cacat sejak lahir tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Setiap pagi, ia berjalan pincang menuju tanah Grojogan, membawa cangkul tua, sabit, dan ember untuk menyirami tanaman-tanamannya. Tongkat kayunya, yang sudah usang namun setia, mengetuk tanah dengan ritme yang pelan namun pasti, seolah menjadi pengiring perjuangannya. Ia memperhatikan setiap tanaman dengan penuh perhatian,
seperti seorang seniman yang memastikan setiap detail karyanya sempurna. Ketika ada tanaman yang layu, ia segera menggantinya dengan benih baru. Ketika hujan deras menggenangi ladang, ia membangun saluran air sederhana untuk mengalirkan air kembali ke sungai. Ketika rumput liar mulai tumbuh, ia mencabutnya dengan tangan, meskipun itu berarti ia harus berlutut di tanah dengan kaki yang sakit. Perubahan di tanah Grojogan tidak luput dari perhatian warga desa. Awalnya, mereka hanya memandang dari kejauhan, masih diliputi ketakutan akan mitos yang telah mengakar selama berabad-abad. Namun, seiring waktu, rasa ingin tahu mulai mengalahkan rasa takut. Anak-anak desa, yang selalu penuh dengan keberanian polos, mulai berani mendekati ladang Mbah Loso. Mereka berlarian di pinggir sungai, mengintip tanaman-tanaman yang tumbuh, dan kadang-kadang membantu Mbah Loso menyirami tanaman dengan ember kecil mereka. "Mbah, ini tanahnya jin, tapi kok bisa tumbuh jagung?" tanya seorang anak dengan mata berbinar. Mbah Loso hanya tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Tanah ini sama seperti tanah lain, Nak. Kalau kita rawat dengan hati, dia akan balas dengan kebaikan," jawabnya dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Kata-kata sederhana itu mulai meresap, tidak hanya di hati anak-anak, tetapi juga di pikiran orang dewasa yang mendengarnya. Warga yang lebih tua, yang awalnya skeptis dan penuh kekhawatiran, mulai melihat tanah Grojogan dengan pandangan baru. Mereka yang dulu berbisik tentang gilanya, Mbah Loso kini mulai berbisik tentang keajaiban yang terjadi di tanah itu. "Lihat, kacang tanahnya sudah berbunga," kata seorang petani tua di warung kopi. "Padahal dulu kita pikir tanah itu cuma tempat jin." Bisik-bisik tentang suara gamelan dan bayang-bayang wayang kulit mulai memudar, digantikan oleh cerita tentang ladang Mbah Loso yang semakin hidup. Beberapa warga bahkan mulai berani mendekati tanah Grojogan, meskipun hanya untuk melihat dari dekat. Mereka kagum melihat barisan tanaman yang rapi, saluran air yang dibuat dengan cerdas, dan pohon pisang yang mulai menunjukkan bakal buah. Tanah yang dulu dianggap sebagai lambang ketakutan kini menjadi simbol harapan. Keberhasilan Mbah Loso tidak datang tanpa tantangan. Alam tidak selalu bersahabat. Ada hari-hari ketika hujan turun terlalu deras, mengancam tanaman-tanaman muda yang baru tumbuh. Ada pula malam-malam ketika angin kencang menerpa, membawa suara-suara aneh yang masih membuat beberapa warga bergidik. Mbah Loso sendiri tidak sepenuhnya kebal terhadap cerita-cerita itu. Kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, ia mendengar suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan, gemericik air yang terdengar seperti bisikan, atau desau angin yang seolah membawa nada-nada gamelan. Namun, ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. "Jika ada jin di sini, biar mereka melihat aku bekerja," katanya pada dirinya sendiri, sambil tersenyum kecil. Baginya, ketakutan tidak boleh mengalahkan tujuan yang lebih besar, menghidupi keluarganya dan membuktikan bahwa tanah Grojogan bisa menjadi lebih dari sekadar legenda menyeramkan. Seiring waktu, ladang Mbah Loso mulai menghasilkan panen pertama. Kacang tanah yang ia tanam sudah siap dipanen, dengan polong-polong yang gemuk dan penuh. Jagung-jagungnya mulai membentuk tongkol, dan ubi-ubian yang ia gali dari tanah terasa berat dan sehat. Pohon pisang, meskipun belum sepenuhnya berbuah, menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan segera menghasilkan tandan-tandan yang lebat. Mbah Loso membawa hasil panen pertamanya ke rumah, disambut dengan wajah penuh kebahagiaan oleh Embok Sari dan anak cucunya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, lumbung mereka tidak kosong. Beras digantikan oleh ubi dan jagung, dan kacang tanah menjadi tambahan yang berharga untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarga kecil itu makan dengan penuh syukur, menikmati hasil kerja keras seorang lelaki tua yang tidak pernah menyerah. Keajaiban di tanah Grojogan tidak hanya terlihat dari tanaman yang tumbuh subur, tetapi juga dari perubahan sikap warga desa. Mereka yang dulu menghindari tanah itu, kini mulai melihatnya sebagai tempat yang penuh potensi. Beberapa petani muda bahkan mulai bertanya kepada Mbah Loso tentang cara ia mengolah tanah, jenis benih yang ia gunakan, dan bagaimana ia membuat saluran air. Mbah Loso, dengan sifatnya yang rendah hati, berbagi pengetahuannya tanpa ragu. "Tanah ini tidak beda dengan tanah lain," katanya. "Yang beda adalah keberanian untuk mencoba." Kata-kata itu mulai menginspirasi, membuat warga desa mempertimbangkan bahwa mungkin, selama ini, ketakutan mereka terhadap tanah Grojogan lebih didasarkan pada cerita daripada kenyataan.
Mbah Loso sendiri tidak pernah melihat dirinya sebagai pahlawan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah kebutuhan, sebuah cara untuk bertahan hidup di tengah zaman yang sulit. Namun, tanpa ia sadari, ia telah mengubah cerita Tanah Grojogan. Tanah yang dulu dianggap sebagai tempat terkutuk kini menjadi ladang yang hidup. Sebuah bukti nyata bahwa keberanian yang lahir dari kebutuhan bisa menaklukkan ketakutan yang berakar dari mitos. Warga desa mulai menyebut ladang itu Ladang Mbah Loso, sebuah nama yang perlahan menggantikan sebutan Tanah Kajiman. Suara gamelan dan bayang-bayang wayang kulit masih ada dalam cerita-cerita warga, tetapi kini mereka bercampur dengan kisah tentang seorang lelaki tua yang, dengan kaki pincang dan tangan penuh tekad, membawa kehidupan ke tempat yang selama ini dianggap mati. Keajaiban di Tanah Grojogan adalah bukti bahwa satu orang, dengan keberanian dan ketekunan, bisa mengubah pandangan sebuah komunitas. Mbah Loso, dengan langkah pincangnya, telah menorehkan jejak yang tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga menginspirasi desa untuk melihat masa depan dengan mata baru. Kisahnya belum selesai, tetapi warisannya sudah mulai terasa, dan babak berikutnya akan mengungkap bagaimana keberaniannya diteruskan oleh generasi setelahnya. Waktu terus berjalan, dan usia Mbah Loso yang semakin senja akhirnya membawanya pada akhir perjalanan hidupnya. Di sebuah pagi yang tenang di lereng timur Boyolali, Mbah Loso meninggal dunia, dikelilingi oleh keluarganya yang setia. Kakinya yang cacat sejak lahir, yang telah membawanya melintasi jalan-jalan berbatu menuju Tanah Grojogan, kini beristirahat untuk selamanya. Namun, meskipun tubuhnya telah tiada, warisannya tetap hidup, terpahat dalam tanah yang dulu ditakuti dan dalam hati warga desa yang pernah meragukan keberaniannya. Tanah Grojogan, yang telah ia ubah dari legenda menyeramkan menjadi ladang yang subur, menjadi monumen abadi dari ketekunan dan keberanian seorang lelaki tua yang sederhana. Kisah Mbah Loso tidak berakhir dengan kepergiannya. Justru, ia menjadi awal dari babak baru bagi desa dan keluarganya. Anak sulung Mbah Loso, Sentot, menjadi pewaris semangat sang ayah. Sentot, seorang pria parubaya dengan tangan kuat dan hati yang penuh tekad, telah menyaksikan perjuangan ayahnya sejak awal. Ia masih ingat hari-hari ketika Mbah Loso berjalan pincang menuju Tanah Grojogan, mengabaikan bisik-bisik warga yang menyebutnya gila. Sentot kecil seringkali mengikuti ayahnya dari kejauhan, kagum melihat bagaimana tanah yang ditakuti semua orang perlahan berubah menjadi ladang yang hidup. Kini, sebagai orang dewasa, Sentot merasa bahwa melanjutkan pekerjaan ayahnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga kehormatan. Ia ingin menjaga agar Tanah Grojogan tetap produktif, bukan hanya sebagai sumber penghidupan keluarganya, tetapi juga sebagai bukti bahwa keberanian seorang manusia biasa bisa mengubah cerita, bahkan di tempat yang paling ditakuti. Sentot memulai tugasnya dengan penuh semangat. Ia merawat tanaman-tanaman yang telah ditanam ayahnya, kacang tanah yang masih subur, jagung yang menjulang tinggi, ubi kayu dan ubi jalar yang akarnya kuat di tanah, serta pohon-pohon pisang yang kini sudah mulai menghasilkan buah lebat. Sentot tidak hanya melanjutkan apa yang telah dimulai Mbah Loso, tetapi juga menambahkan ide-ide baru. Ia memperluas saluran air yang dibuat ayahnya, memastikan irigasi yang lebih merata ke seluruh bagian ladang. Ia juga mulai menanam jenis tanaman baru, seperti cabai dan ketela pohon, untuk meningkatkan hasil panen dan memenuhi kebutuhan pasar desa. Dengan penuh kesabaran, ia mempelajari ritme tanah, memahami kapan waktu terbaik untuk menanam dan bagaimana merawat tanaman agar tetap sehat. Bagi Sentot, ladang ini bukan sekadar sebidang tanah. Ia adalah warisan hidup, sebuah cerita yang ditulis oleh tangan ayahnya dan kini dilanjutkan oleh tangannya sendiri. Warga desa, yang kini telah terbiasa dengan keberadaan ladang di Tanah Grojogan, mulai melihat Sentot dengan penuh hormat. Jika dulu mereka memandang Mbah Loso dengan campuran kagum dan khawatir, kini mereka memandang Sentot dengan rasa bangga. Anaknya Mbah Loso memang lain, kata seorang tetua desa di warung kopi. Dia melanjutkan apa yang ayahnya mulai, tanpa takut pada cerita-cerita lama. Bisik-bisik tentang jin dan suara gamelan masih ada, tetapi kini mereka hanya menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan di malam hari, bukan lagi ketakutan yang membelenggu. Tanah Grojogan, yang dulu dihindari, kini menjadi tempat yang sering dikunjungi warga, baik untuk melihat hasil panen maupun untuk belajar dari Sentot tentang cara mengolah tanah yang dulu dianggap mustahil. Keberhasilan Sentot tidak hanya terlihat dari ladang yang tetap subur, tetapi juga dari dampaknya pada komunitas.
Beberapa petani muda di desa mulai terinspirasi untuk mencoba mengolah tanah-tanah lain yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Mereka datang kepada Sentot, bertanya tentang teknik-teknik sederhana yang ia gunakan, seperti cara membuat saluran air atau memilih benih yang tahan terhadap tanah keras. Sentot, seperti ayahnya, selalu berbagi pengetahuan dengan rendah hati. Ini bukan soal keberanian saja, katanya kepada mereka. Ini soal kerja keras dan percaya bahwa tanah akan memberi kalau kita memberi dulu. Kata-kata itu menggemakan semangat Mbah Loso, dan perlahan, desa mulai melihat perubahan yang lebih luas. Lebih banyak ladang yang dibuka, lebih banyak tanaman yang tumbuh, dan lebih banyak harapan yang muncul. Bagi Sentot, merawat tanah grojogan adalah cara untuk tetap terhubung dengan ayahnya. Setiap kali ia mencangkul tanah atau menyirami tanaman, ia merasa seolah-olah Mbah Loso masih ada di sisinya, tersenyum dengan wajah keriputnya yang penuh kebijaksanaan. Sentot seringkali menceritakan kisah ayahnya kepada anak-anaknya sendiri, memastikan bahwa warisan keberanian Mbah Loso tidak akan hilang. Kakek kalian tidak takut pada apa yang orang takuti, katanya kepada mereka di malam hari, sambil duduk di beranda rumah. Dia mengajarkan kita bahwa ketakutan itu cuma cerita, tapi kerja keras itu nyata. Anak-anaknya mendengarkan dengan mata berbinar, dan Sentot tahu bahwa suatu hari, mereka juga akan melanjutkan warisan ini. Di desa, cerita tentang Mbah Loso kini telah menjadi legenda baru, menggantikan kisah-kisah menyeramkan tentang tanah grojogan. Warga tidak lagi hanya berbicara tentang suara gamelan atau bayang-bayang wayang kulit. Mereka juga berbicara tentang lelaki tua dengan kaki pincang yang berani menantang mitos, yang mengubah tanah terkutuk menjadi ladang yang memberi kehidupan. Nama Mbah Loso menjadi simbol harapan, sebuah pengingat bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang teguh dan tujuan yang jelas. Bahkan anak-anak di desa mulai bermain di dekat tanah grojogan, berlarian di antara barisan tanaman sambil tertawa, seolah-olah tanah itu tidak pernah memiliki reputasi menakutkan. Warisan Mbah Loso juga membawa perubahan pada cara warga desa memandang dunia. Mereka mulai mempertanyakan cerita-cerita lama, menyadari bahwa banyak ketakutan mereka berasal dari mitos yang belum pernah benar-benar terbukti. Beberapa tetua desa, yang dulu memperingatkan tentang bahaya tanah grojogan, kini mengakui bahwa Mbah Loso telah mengajarkan mereka pelajaran berharga, bahwa keberanian untuk mencoba bisa mengubah takdir. Kita dulu takut pada bayang-bayang, kata seorang tetua dengan nada penuh penyesalan. Tapi Mbah Loso menunjukkan bahwa bayang-bayang itu cuma bayang-bayang. Kata-kata ini menjadi cerminan dari perubahan besar yang telah terjadi di desa, sebuah perubahan yang dimulai dari langkah pincang seorang lelaki tua. Tanah grojogan kini bukan lagi tanah kajiman. Ia adalah ladang yang hidup, tempat di mana kacang tanah, jagung, dan pisang tumbuh subur, tempat di mana kerja keras Mbah Loso dan Sentot telah menanam benih harapan. Keluarga Mbah Loso tidak lagi kelaparan. Hasil panen dari ladang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan bahkan dijual di pasar desa. Sentot, dengan tangan yang sama kuatnya seperti ayahnya, terus merawat ladang itu dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa warisan ayahnya tidak akan pudar. Dan di balik semua itu, semangat Mbah Loso tetap hidup, dalam setiap tanaman yang tumbuh, dalam setiap cerita yang diceritakan, dan dalam hati setiap warga yang kini melihat tanah grojogan bukan sebagai tempat ketakutan, tetapi sebagai simbol keberanian dan harapan.